Bekasi merupakan salah satu kota penyangga perekonomian ibu kota yang memiliki segudang kreativitas dalam hal industrinya. Seperti halnya tempat yang akan gue kunjungi hari ini, tempat ini menyimpan begitu banyak macam kreativitas yang ada di dalamnya. Dan salah satunya adalah kreativitas dalam hal media atau alat untuk kita beribadah. Seperti apa keseruan gue berjalan-jalan di sore hari di kota Bekasi ini? Makanya ikutin gue terus hanya di Jalan-Jalan Sore sambil jajan, pasti seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Chris, berbicara pastinya di Jalan-Jalan Sore sambil jajan, pasti seru. Selama bulan Ramadan, Chris berbicara akan menemani Anda semua selama 30 menit ke depan, di mana kita akan mengisi waktu luang kita sebelum berbuka puasa dengan hal-hal yang pastinya menarik dan sayang untuk dilewatkan. Dan sekarang ini Chris berbicara sudah berada di Bekasi, lebih tepatnya di hjcarpet.com, di mana ini adalah salah satu tempat penjualan karpet dan juga sajadah terbesar yang ada di Bekasi, lebih tepatnya di Indonesia. Dan kita akan langsung ngobrol bersama dengan sang pemilik, yaitu Pak Heru. Seperti apa keseruannya dan nanti kita berbuka puasa dengan apa? Ikutin Chris terus di Jalan-Jalan Sore sambil jajan, pasti seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Chris. Udah nyampe. Akhirnya nyampe juga saya di Bekasi nih. Iya. Ini toko lagi ramai banget Pak hari ini. Alhamdulillah kalau puasa itu berkah ini. Setiap berkah, ya? puasa pasti ramai sekali. Orang pada nyari sajadah masjid. Alhamdulillah. Tapi ngobrol-ngobrol sambil nunggu waktu buka puasa nggak ganggu kali ya sama jalan-jalan sore nih. Ayo kita ke Boleh? galeri aja. Kita Siap. ngobrol bareng di sana. Oke, Yuk. kita langsung ke galeri dari HJ Carpet. Yuk. Ini cita-cita kami ini dulu 3 tahun yang lalu pengen sekali punya galeri. Dan alhamdulillah bisa terwujud tahun ini kita punya galeri karpet. Jadi ini isinya sejarah kita mulai dari awal tahun 2005 sampai alhamdulillah sekarang ini. Bisa dibilang galeri, bisa dibilang museum juga ya. Iya, iya. Itu dia Ini guys. kebanggaan kita nih. Betul. Sekarang gue sudah bersama dengan Bapak Heru, di mana kita berada di galeri atau bisa disebut juga sebagai museum dari HJ Carpet. Iya, iya. Pak Heru, kalau saya dengar nih, kalau nggak salah ceritanya ya Pak ya, Bapak itu kan dulunya sempat menjadi seorang karyawan, Iya. sempat bekerja di sebuah perusahaan, sampai akhirnya resign, keluar, dan akhirnya berbisnis di bidang ini Pak, di sajadah, Iya, dan karpet dan sebagainya. Ini Iya. awal mulanya kenapa bisa kejadian gini Pak? Ya, kata orang sih ilmu and the kepepet katanya. Jadi Ilmu and the kepepet. Iya, kepepet. Jadi saya kerja itu tahun 2006. Saya mulai kerja dan alhamdulillah tahun 2005 saya mulai coba jualan di pinggir jalan. Sebenarnya saya jualan apa aja tadinya. Ada daster, macam-macam kita pernah jual. Nah, tahun 2005 saya mulai nyoba bisnis karpet. Oh, Iya. iya. Kenapa? Karena saya tuh dulu pernah ikut MLM, pernah ikut apa-apa, pernah saya mikir kayaknya karpet kayaknya produk yang cukup menjanjikan gitu. Dari itu tahun 2010 saya resign dari perusahaan. Wah, berarti udah mulai berdagang sejak tahun 2005, sempat menjadi karyawan sampai akhirnya buka bisnis dan 2010 memberanikan diri untuk resign. Iya. Nah, tadi kan Bapak udah sempat menjawab nih, pilihannya kenapa sih Pak akhirnya dari karpet dan juga sajadah selain karena memang menjanjikan? Alasan apa lagi yang lainnya Pak? Yang pertama sajadah ini kan dekat dengan Allah, dengan Allah. Jadi kita berbisnis sambil beribadah. Iya. Makanya alhamdulillah tahun 2011 kami dipercaya untuk memiliki sebuah perusahaan dan sampai saat ini perusahaan kami itu 70% produknya adalah sajadah masjid. Oke. Ya. Dan kami sudah memproduksi mulai dari Aceh sampai Papua sajadah masjid itu. Nah, apa sih Pak perbedaan antara produk sajadah yang Bapak Heru buat ini, yang HJ Carpet buat ini, sama produk yang lainnya apa nih Pak perbedaannya? Nah, yang paling utama produk kita ini adalah produk karpet custom.
Umpama contohnya mereka minta di tengah-tengahnya ada logonya, atau karpetnya bentuknya miring karena softnya miring, atau warnanya, pokoknya apa yang diminta oleh customer kita bisa produksi, baik itu mulai dari warna, ketebalan maupun ukuran, dan itu yang menjadikan produk kita sangat dicari. Bahkan alhamdulillah mulai dari istana negara, masjid-masjid agung semua pakai produk kita. Istana Negara, Masjid Agung udah menggunakan produk dari HJ Carpet. Tapi ngomong-ngomong, sambil ngelihat-lihat produk yang ada di sebelah sana, boleh nggak ya, Pak? Ayo kita boleh lihat kali yang ya. lain. Kalau ini kan cerita-ceritanya tadi, Ya, nah sekarang kita lihat yang di sebelah sana. Yuk kita geser. Ini Mas Kris. Yep. Nah ini sampel quality Mas Kris. Sampel quality. Ya, jadi kalau kita ini kan kalau namanya kebutuhan karpet handmade yang custom tadi itu kadang ada yang minta ketebalannya mulai dari 10 mili sampai 16 mili, bahkan juga ada yang motifnya macam-macam. Nah, ini bisa disesuaikan dengan permintaan seperti ini. Ini juga ya, Pak ya? Iya. Ini tebalnya berapa mili nih, Pak? Kalau ini 14 mili. 14 mili. 14 mili. Iya. Asik juga ya, Pak. Nah, kalau sudah jadi sajadah, ini bentuknya seperti ini, Mas. Oh, jadi berarti yang tadi itu sampel untuk karpetnya dan ini udah jadi sajadah nih. Ini sajadah biasanya dipakai buat souvenir, buat hadiah ulang tahun, dan sebagainya. Karena ini tebel. Orang kalau sujud di sini bisa berlama-lama ini karena tebelnya seperti itu. Ibadahnya jadi makin nyaman karena alasnya juga nyaman ya, Pak ya? Iya. Nah, ini tebelnya berapa ini, Pak? Ini 12 mili. 12 mili? Iya, 12 mili. Waduh, Pak. Sekarang saya mau nanya nih, Pak. Ini kita gulung dulu kali ya, Pak ya? Boleh, kita boleh. sedikit kali. Iya. Nah, ini kan kita udah lihat-lihat produknya HJ Carpet nih, Pak. Pernah nggak sih, Pak, yang namanya bisnis itu kan nggak selalu bahagia. Pasti mengalami yang namanya surut gitu kan, pernah mengalami kerugian. Nah, kalau bicara kerugian, Pak, pernah mengalami kerugian dan seperti apa ceritanya nih, Pak? Ya, pernah kita itu namanya dikomplain karena gagal, akhirnya nggak dibayar, terus dikasih cek kosong dan sebagainya. Tapi ya kita berpikir positif. Saya yakin Allah punya rencana. Sampai sekarang ini kita Ramadan ini kebutuhan kita lumayan bagus, malah kita sudah menolak, kita udah nggak karena memang alhamdulillah masjid-masjid di seluruh Indonesia semua rata-rata ganti karpet dan ini berkah buat kita. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu HJ Carpet udah sampai mana aja nih, Pak, program? Yang jelas seluruh Indonesia kita udah pasang, mulai dari Aceh sampai Papua, bahkan yang paling dalam di tanah pun kita pernah pasang, yaitu di Privat. Masjid Privat yang paling dalam pun juga kita pasang. Bahkan sampai ke Papua ya, Pak? Iya, Papua. Masjid di Papua juga ada. Terus di Aceh, masjid-masjid yang besar termasuk Islamic Center Lombok, terus Natuna, dan itu ya alhamdulillah lah. Hampir seluruh Indonesia kita pasang. Wah, hari ini kan kita nih udah main keliling di galerinya, Pak. Iya. Kalau main ke dapurnya boleh nggak nih, Pak? Nengok produksi boleh, Pak? Boleh. Bener nih, Pak? Ya. Jauh nggak, Pak, dari daerah sini? Wah, deket, cuma 500 meter dari 500 sini. meter? Iya. Kita berangkat. Ikutin gue terus di jalan-jalan sore sambil jajan, pasti seru. Oke, yuk. Balik lagi di jalan-jalan sore sambil jajan pasti seru, masih barengan Chris berbicara dan juga Bapak Heru, dan sekarang kita sudah ada di pabrik dari HJ Carpet. Pak Heru, kalau tadi kan kita ada di galeri nih, sekarang kita ada di pabrik. Saya pengen nanya nih, Pak, tahapan-tahapan dalam proses pembuatan sajadah itu apa aja sih, Pak? Dalam pembuatan sajadah handmade yang custom design ini, yang pertama customer kan minta karpet yang khusus desainnya. Oke. Ya, pertama khusus mulai dari motif, warna, dan ukurannya. Nah, setelah itu kita bikin desain di komputer. Oke, berarti tahap satu desain, lalu desain komputer ya, Pak ya? Setelah kita desain, kita kasih ke customer, begitu customernya cocok, approve, baru kita mulai produksi. Oke, berarti tahap pertama perencanaan dalam bentuk desain. Iya. Oke, lanjut. Setelah mereka oke, kita produksi. Yang pertama yaitu kita bikin di kanvas. Kita stensil di kanvas sesuai dengan desain yang ada di komputer. Kemudian proses selanjutnya proses loom. Proses loom itu nembak seperti kayak batik. Nanti kita lihat, bisa lihat di sana. Jadi setelah itu baru diadakan pengeleman, atau orang bilangnya laktek.
Laktek. Di laktek bawahnya. Nah, setelah itu baru proses finishing. Wah, mantap. Itu dia. Nah, itu benang yang digunakan untuk pembuatan sajadah itu apa aja tuh Pak? Benang jenis apa? Benangnya pada dasarnya itu ada dua, ada dua, yaitu yang pertama benang akrilik, bahan dasarnya ada kapas, yang kedua bahan wool, bulu domba. Akrilik dan wool. Iya. Lalu Pak, kalau bicara soal proses pembuatan sajadah ini sendiri, apabila terjadi kesalahan, pasti pernah gitu Pak ya? Oh pasti. Nah itu Pak. cara mengakalinya gimana Pak? Nah yang jelas kita akan berunding sama customer, bagaimana baiknya, apakah kesalahan ini masih bisa diperbaiki atau tidak. Ya. Nah, umpamanya harusnya ada titik-titiknya, ternyata nggak ada, atau dan sebaliknya, atau salah ukuran dan sebagainya. Apabila masih bisa diperbaiki, ya kita akan perbaiki. Tapi apabila tidak bisa, ya kita akan ganti dengan baru. Ini karena komitmen kita untuk produk yang berkualitas. Nah, saya penasaran nih. Bapak kan tadi sempat bilang Masjid Agung, terus Masjid Kepresidenan ya, Masjid Istana Presiden Bogor udah dibuatan juga sama Bapak nih. Alhamdulillah. Itu butuh waktu berapa lama Pak untuk bikin seluas itu Pak? Rata-rata kita produksi itu untuk satu PO itu antara 1 bulan sampai 45 hari. 30 sampai 45 hari kerja. Jadi dari pesan 45 hari jadi insya Allah. Oke, itu dia. Dari pesan sampai 40 hari bisa selesai ya Pak ya? Iya. Nah, kendala yang paling sering terjadi dalam sebuah proses pembuatan sajadah itu biasa apa aja Pak? Biasa pertama kita ini kan produk handmade ya, bikinan tangan. Kalau udah lagi memuncak, orangnya capek, sakit, akhirnya produksinya turun. Akhirnya kan namanya juga handmade, kita tidak bisa maksain untuk harus begini, nggak bisa. Kita karena mengejar kualitas, itu yang nomor satu. Yang kedua, kadang ada kendala di pihak lain, mungkin masalah pencelupan dan sebagainya. Intinya sih seringnya seperti itu. Iya. Nah, ini kan Bapak sajadah nih, dari tadi kita cerita tentang sajadah dan karpet. Kalau boleh tahu ada bentuk usaha lain nggak sih Pak yang Bapak jalani atau produk lain yang dijalani oleh HJ Karpet ini Pak? Ya, alhamdulillah selain sajadah kita turunannya ada, tapi ya itu juga. Jadi kita ada cuci karpet. Cuci karpet, terus kita bikin kubah dari fiber. Kita bikin kubah, terus juga kita bikin tenda. Dan kita alhamdulillah kita punya yayasan. Yayasan Fikul Akbar yang kita ada sekitar 300 santri di situ. Berarti Bapak membuat karpetnya, Bapak juga yang merawat karpetnya juga, bikin kubah juga, bahkan sampai yayasan pun ada total 300 santri. Ya kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Nah, teman-teman, kita mau lihat nih, sebenarnya dari tadi kita bicara soal sajadah, kita bicara soal karpet, tapi kita pengen lihat dulu cerita tentang sejarah selengkapnya dari sajadah. Seperti apa? Ini dia. Guys, ini dia nih, sajadah. S-A-S-A-J-A-J-D-A-D-A-H. Sajadah. Yep, kalian semua pasti tahu kan kalau sajadah ini selalu kita gunakan di saat kita akan menjalankan ibadah sholat. Pada definisinya, sajadah ini sendiri adalah alat yang terbuat dari kain yang biasanya memiliki gambar dan corak bernafaskan Islam. Nah, sebenarnya tujuan dari menggunakan sajadah ini saat beribadah sholat adalah untuk menjaga agar tetap terjaga kebersihannya ketika kita sedang menjalankan sholat. Seperti itu kurang lebih guys. Lalu, lambat laun dalam perkembangannya, sajadah kini tidak hanya hadir dalam bentuk satuan saja guys, melainkan diproduksi juga dalam bentuk gulungan memanjang yang dapat menghiasi lantai-lantai yang ada di masjid. Dengan menggunakan sajadah tentunya dapat menambah nilai estetika pada masjid. Menarik ya? Nah, itu dia tadi cerita mengenai sajadah. Pak, dari tadi saya udah gangguin di galeri, saya udah gangguin ke pabrik juga. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak, semoga lancar terus. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, generasi muda kan lagi eranya pengen berkarya nih Pak, pengen usaha, pengen berbuat sesuatu. Apalagi Pak Presiden bilangnya kan kita harus jadi generasi yang semangat lah gitu kan. Menciptakan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif. Ada wejangan nggak nih Pak untuk generasi muda yang baru pengen memulai usaha atau yang sudah memulai usaha tapi lagi ketar-ketir gitu Pak? Ada, monggo Pak. Oke, makasih bagi semuanya, terutama buat anak-anak muda, bagi yang belum pernah usaha sama sekali, nggak usah takut untuk memulai usaha. Jadi kita harus berani bermimpi. Jangan berpikir saya nggak punya modal, saya nggak punya ini. Kita jalanin saja, jangan nggak usah takut gagal. Karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah berusaha sama sekali.
intinya seperti itu. Jangan pernah takut gagal. Kita garis bawahi. Pak, Ya. terima kasih banyak. Ya. Sukses terus untuk HJ Karpetnya dan Sama-sama. lainnya. Dan salam untuk teman-teman di yayasan. Baik. Salam untuk semua karyawannya, Pak. Ya. Saya lagi pengen nyari takjil juga nih, Pak, ngomong-ngomong. siap. Oke. Saya langsung jalan ya, Pak ya. Ya, makasih Mas. Siap. Terima kasih banyak. Ya. Seperti apa keseruan kita dan kita akan mencari takjil. Ikutin gue terus di jalan-jalan sore sambil jajan pasti seru.